Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah imunologi. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai apa itu sitokin. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan dari kalian setelah melaksanakan perkuliahan ini adalah kalian dapat menjelaskan apa itu sitokin, kemudian dapat menyebutkan macam-macam sitokin, kemudian dapat menjelaskan peran sitokin dalam peradangan dan menjelaskan peran sitokin dalam respon imun spesifik. Nah, kita mulai dahulu mengenai apa itu sitokin. Sitokin adalah protein yang dikeluarkan oleh sel dan berfungsi pada sel tersebut atau sel-sel lain di sekitarnya. Jadi, bukan hanya pada sel yang memproduksi, tetapi juga sel-sel yang ada di sekitar produsen sitokin tersebut. Fungsi sitokin secara umum adalah mengaktifasi sel-sel imun untuk mengeliminasi mikroba, mengatur hematopoiesis, serta membantu terjadinya peradangan atau inflamasi. Nah, jadi penggambaran sitokin adalah seperti ini. Jika ada stimulus atau rangsangan, kemudian terkena pada sel yang memproduksi sitokin, maka sitokin akan diproduksi, kemudian dia bisa bereaksi atau bisa mengakibatkan dampak pada sel-sel target, bisa berupa sel itu sendiri atau sel-sel lain di sekitarnya, sehingga sel tersebut akan teraktivasi. Ya, jadi ada efeknya. Beberapa nama spesifik sitokin. Jadi sitokin itu merupakan istilah yang umum. Namun ada juga nama-nama atau istilah lain yang menunjukkan sel penghasil dari sitokin tersebut, sel targetnya maupun cara kerja sitokin tersebut. Contohnya adalah monokin. Monokin adalah sitokin yang dihasilkan oleh sel makrofag. Atau limfokin. Limfokin adalah sitokin yang dihasilkan oleh limfosit. Kemudian interleukin, ini adalah nama-nama sitokin yang dihasilkan dan berfungsi untuk sel-sel leukosit. Dan kemokin itu berfungsi untuk menstimulasi pergerakan sel-sel respon imun ke tempat infeksi. Terdapat beberapa cara kerja sitokin. Yang pertama adalah autokrin, di mana pada cara kerja autokrin ini, sitokin yang dihasilkan oleh sel akan berfungsi pada sel tersebut, ya. Jadi seperti pada gambar ini, ada sel menghasilkan sitokin yang di sini digambarkan berwarna titik-titik merah, dia akan diterima oleh reseptor itu sendiri pada sel itu sendiri, maksudnya reseptor pada sel itu sendiri, kemudian dia akan berdampak pada sel ini. Cara yang kedua adalah parakrin. Berbeda dengan autokrin, maka pada parakrin ini sitokin yang dihasilkan oleh sel penghasil akan berfungsi pada sel-sel lain di sekitarnya, ya. Jadi seperti penggambaran berikut, ada sitokin yang diterima oleh reseptor pada sel-sel di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah endokrin. Di sini sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel yang letaknya jauh dari sel penghasil sitokin dan disebarkan melalui peredaran darah. Contoh sitokin dengan cara kerja ini adalah hormon, ya. Jadi mengikuti peredaran darah sampai ke sel target. Kemampuan kerja sitokin ada beberapa. Yang pertama ada pleiotropisme, artinya bahwa sitokin ini bisa bekerja pada beberapa sel target. Atau redundansi. Redundansi merupakan kemampuan beberapa jenis sitokin yang berbeda, tetapi menstimulasi respon yang sama. Kemudian sinergi, itu kemampuan kerja dari beberapa sitokin yang bekerja sama untuk menstimulasi suatu respon. Dan yang terakhir adalah antagonisme, berbeda dengan sinergi. Kalau sinergi bekerja sama, maka antagonisme ini adalah kemampuan beberapa sitokin untuk saling menghambat kerjanya. Jadi kemampuan satu sitokin untuk menghambat kerja sitokin yang lain. Jadi seperti ini. Jadi pleiotropisme itu misalkan interleukin 4, itu dia bisa menghasilkan stimulasi pada beberapa sel, ya, yang berbeda. Atau redundansi. Redundansi di sini adalah beberapa sitokin yang bekerja sama pada satu sel target tertentu dan menghasilkan dampak yang sama. Kemudian sinergi adalah ketika beberapa sitokin bekerja sama untuk menghasilkan suatu respon
Dan kebalikannya antagonisme adalah beberapa sitokin yang saling bertolak belakang untuk kerjanya. Jadi ada salah satu yang mengaktifkan, ada salah satu yang menginhibisi atau menghambat. Jadi ada beberapa karakteristik sitokin ya, selain dihasilkan oleh sel penghasil dan bisa bekerja pada sel-sel di sekitarnya, maka sitokin itu juga diproduksi setelah adanya aktivasi sel penghasil. Jadi harus ada stimulasi terlebih dahulu. Yang biasanya terjadi adalah aktivasi karena adanya infeksi atau sinyal lain ya. Kemudian sitokin juga tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama di dalam tubuh karena baru diproduksi setelah adanya aktivasi. Kemudian yang kedua, setelah diproduksi, kemudian sitokin akan diterima oleh sel target melalui ikatan dengan reseptor di permukaan sel target. Dan reseptor sitokin itu ada bermacam-macam dan spesifik pada sel target tertentu. Kemudian terdapat sinyal eksternal yang mengatur ekspresi reseptor sitokin ya. Jadi seperti antigen itu dapat menstimulasi ekspresi reseptor sitokin sehingga akan banyak sitokin yang berikatan dengan reseptornya. Kemudian, ini sama ya, maaf. Kemudian terdapat mekanisme pengaturan produksi sitokin atau feedback mechanism, di mana apabila sitokin sudah terlalu banyak, maka reseptor sitokin pada sel target akan dihambat, sehingga tidak banyak sitokin yang akan sampai ke sel target. Penggolongan sitokin bisa dibedakan dalam respon imun. Yang pertama untuk mengatur respon imun non-spesifik, ada yang mengatur respon imun spesifik, dan ada yang mengatur hematopoiesis. Nah, kita masuk dulu ke sitokin pengatur respon imun non-spesifik. Di sini, sitokin yang dihasilkan berfungsi untuk membantu stimulasi respon imun non-spesifik, umumnya dihasilkan oleh sel-sel fagositik mononukleus seperti makrofag, dan contoh sitokinnya adalah TNF atau tumor necrosis factor dan IL-12 atau interleukin 12. Nah, kita lihat satu persatu ya. Untuk TNF atau tumor necrosis factor, di sini TNF ini sering disebut dengan TNF alfa, diproduksi oleh makrofag sebagian besar, limfosit T, sel NK, dan sel MAS pada sebagian kecil TNF yang dihasilkan. Fungsinya adalah menstimulasi sel-sel leukosit menuju ke tempat terjadinya infeksi dan menghilangkan patogen ya. Dan hal ini karena banyak sekali sel-sel respon imun yang menuju ke sel terinfeksi atau ke daerah yang terinfeksi, maka hal ini akan memunculkan peradangan atau inflamasi. Sitokin TNF-alfa itu sering distimulasi oleh infeksi bakteri gram negatif. Tetapi produksi sitokin TNF-alfa yang berlebihan akan dapat mengakibatkan sepsis atau septic shock. Nah, pada kejadian sepsis ini, tubuh akan mengalami penurunan tekanan darah yang drastis dan terjadi setelah adanya infeksi terutama oleh bakteri gram negatif. Hal ini akan memicu kegagalan multi organ dan kalau sudah multi organ kegagalannya maka bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini adalah intermezzo saja bahwa salah satu buah yang kita kenal yaitu pisang. Biasanya kalau pada keadaannya sudah sangat matang ya ada pecah-pecah coklatnya dan ini menandakan sebenarnya pisang itu banyak mengandung substansi yang dinamakan TNF atau tumor necrosis factor. Kemudian interleukin 12 itu diproduksi oleh sel makrofag dan dendritik yang mengenali antigen. Di sini ada beberapa fungsi antara lain untuk menstimulasi produksi interferon gamma dan limfosit T, di mana interferon gamma ini nantinya akan mengaktifkan makrofag untuk fagositosis. Kemudian meningkatkan aktivitas sitotoksik pada sel NK dan limfosit T jadi 8 dan bekerja sama dengan interferon gamma membantu diferensiasi sel T helper menjadi T helper 1. Tapi ini belum kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi sel T helper itu nanti sebenarnya bisa diferensiasi lagi menjadi sel T helper 1 dan sel T helper 2. Kemudian kita masuk ke sitokin pengatur respon imun spesifik ya. Karena respon imunnya spesifik, maka yang distimulasi juga sel-sel yang termasuk dalam komponen respon imun respon imun spesifik seperti sel T CD8, sel T CD4 ya.
Contoh sitokin dalam golongan ini adalah interleukin 2 dan interferon gamma. Interleukin 2 itu diproduksi oleh sel limfosit T CD4 positif yang mengenali antigen dan fungsinya adalah membantu pertumbuhan, daya tahan, perbanyakan dan diferensiasi sel-sel limfosit T dan juga perbanyakan dan diferensiasi sel NK ya. Kalau ini sel NK ini termasuk dalam respon imun non spesifik. Juga meningkatkan aktivitas sitotoksiknya. Nah, interferon gamma ini dihasilkan oleh sel-sel NK, limfosit CD4 dan CD8. Fungsinya mengaktifkan makrofag untuk melakukan fagositosis terhadap mikroba, kemudian diferensiasi T helper menjadi T helper 1, menstimulasi produksi imunoglobulin G, IgG dari sel B, dan meningkatkan ekspresi MHC atau Major Histocompatibility Complex yang berperan dalam pengenalan antigen. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai molekul MHC ini. Dan yang ketiga adalah sitokin penstimulasi hematopoiesis. Seperti kita tahu bahwa hematopoiesis adalah proses diferensiasi sel-sel punca menjadi sel-sel darah ya. Dan ini yang bisa yang berperan untuk melakukan hematopoiesis adalah sitokin ya. Di sini fungsinya adalah menstimulasi sel-sel progenitor atau sel-sel awal ya, sel-sel nenek moyang untuk membentuk bermacam-macam sel respon imun. Di sini contohnya adalah interleukin 7 dan GM-CSF atau granulocyte, makrofag, koloni, stimulating factor. Nah, ini contohnya ya. Interleukin 7 fungsinya membantu pembentukan sel limfosit T dan B dari progenitor limfoid ya. Jadi sel-sel yang dihasilkan dari organ limfoid. Dan GM-CSF ini membantu pembentukan sel dendritik dan monosit dari sumsum tulang. Demikian perkuliahan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.